Baiklah, hari ini saya akan mencoba memberi penjelasan tentang PLC Omron. Ini kita punya trainer PLC Omron. Hari ini akan saya jelaskan tentang I/O, input output PLC Omron, serta bagaimana melakukan pengawatan pada PLC Omron, dan yang terakhir bagaimana komunikasi antara PLC dengan komputer atau laptop. Baiklah, untuk pertama, jadi PLC yang kita gunakan merek Omron CP1E. Ini bagian daripada inputnya. Di sini inputnya, berarti inputnya ada 8. Ada 8 input. Input ini terhubung ke saklar sini. Ada 8 saklar. Kalau kita menggunakan saklar dari trainer, bisa juga kita menggunakan terminal yang disediakan di sini. Berarti kalau kita ambil dari terminal sini, kita bisa menggunakan saklarnya dari luar. Boleh dia saklar atau limit switch atau sensor. Oke, ini bagian input. Kemudian bagian output. Ini bagian outputnya. Outputnya ada 12 output. Jadi outputnya ada 8, ada 8 output. Tadi inputnya 12, outputnya ada 8. Jadi I/O-nya semua 20. Kita bisa menggunakan yang ini, terminal outputnya. Nanti bisa kita hubungkan dengan output yang disediakan. Ini output yang disediakan cuma ada 5. Kalau kita mau menambahkan, berarti kita ambil dari terminal yang ini, kita hubungkan dengan output yang kita inginkan. Oke, ini untuk input dan output. Input dan output di sini merupakan input dan output digital. Sedangkan yang di sini untuk analognya, input analog, yang di sini untuk output analog. Jadi untuk CP1E dia tersedia input analog dan juga tersedia input digital. Baiklah, kita udah mengetahui tadi I/O-nya. Nah, sekarang kita lihat komponen-komponen yang harus disediakan untuk merakit sebuah atau melakukan pengawatan pada PLC CP1E. Jadi di PLC CP1E ini dia udah tersedia tegangan keluaran DC 24 volt. Nanti indikatornya terlihat di sini 24 voltnya. Kita gunakan nanti indikator di sini 24 volt untuk input dan output digital. Kalau kita menggunakan nanti analog, kita bisa menggunakan sumber dari sini. Ini sumber ini bisa diatur dari 0 sampai 24. Oke. Jadi di sini ada sumber tegangan. Jadi harus dimiliki oleh PLC ini ada sumber tegangan yang masuk ke input sebesar 24 volt, kemudian sumber tegangan 24 volt DC masuk ke output untuk menghidupkan lampu di sini. Tentunya nanti cara kerjanya sesuai dengan program yang kita masukkan atau kita upload di PLC. Baiklah, kita akan melakukan pengawatan inputnya. Kita gunakan kabel, kita punya kabel di sini, kabel jumper. Gunakan kabel jumper. Oke. Jadi untuk PLC CP1E ada baiknya Anda kalau mau melakukan pengawatan, Anda cari dulu wiring standar yang dikeluarkan oleh PLC Omron. Untuk CP1E, untuk inputnya COM-nya terhubung ke positif. COM-nya terhubung ke positif. Kemudian saklarnya dari saklar terhubung ke misalkan saklar 00. Ini udah terhubung ke 00 yang ada di terminal PLC. Jadi kita keluarkan dari sini, dari COM-nya masuk ke negatif. Nah, jadi pengawatan ini untuk satu input berarti sudah terhubung dari COM ke positif 24 volt, dari keluaran saklar masuk ke minus daripada power supply. Yang ini semua 1, 2, 3 sampai 8 ini udah terhubung semua karena COM-nya di sini udah kita hubungkan ke minus. Jadi ini udah terhubung karena keluaran dari sini ini udah terhubung ke input daripada
PLC karena kita menggunakan peralatan input yang tersedia pada trainer. Tapi kalau kita menggunakan peralatan input dari terminal di sini, kita menggunakan peralatan input dari luar. Selesai kita untuk pengawatan inputnya. Sekarang kita lakukan pengawatan output. Pengawatan input, COM-nya masuk dia ke positif dari power supply. Sedangkan keluaran daripada outputnya, kalau kita ambil output 00, berarti dia terhubung ke lampu yang kita gunakan. Kemudian keluarannya, COM-nya terhubung ke negatif dari power supply. Nah, ini kita udah selesai melakukan pengawatan input, satu input. Kalau input semua terhubung, sedangkan output kita hanya gunakan satu output. Kalau kita tambahkan lagi outputnya, berarti 01 masuk ke lampu 2. Kemudian baru lampu 1 ya, baru COM-nya masuk ke jumper ke COM sini. Boleh, kemari juga boleh. Tidak kemari berarti ke COM sini aja. Masuk ke COM ya, bisa jumper di sini. Oke, selesai kita dari pengawatan input dan output dari PLC. Kemudian kita coba hidupkan, kita kasih dia sumber tegangan 220 volt AC. Kita naikkan MCB-nya. Berarti tegangan 220 volt AC masuk ke PLC. PLC mengeluarkan tegangan 24 volt DC. Kita hidupkan. Tegangannya 24,2. Oke, kita coba masukkan input. Kalau programnya sudah ada, dia bisa bekerja. Tapi kalau programnya belum ada, dia belum bisa bekerja. Oke, inputnya kerja 1. Outputnya belum bekerja. Outputnya bekerja berarti program di sini menggunakan timer. Kita coba sekali lagi, kita beri input. Output tidak langsung bekerja karena program yang tersimpan di PLC ini menggunakan timer. Sekian detik kemudian outputnya akan bekerja. Oke, kita coba input 2. Input 2 juga bekerja. Input 3 masuk, input 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk, 7 masuk, 8 juga masuk. Untuk outputnya tidak bekerja karena programnya tidak dibuat untuk keluaran output yang lain. Jadi programnya hanya dibuat untuk keluaran output 00. Oke, ini yang bisa saya jelaskan tentang modul trainer PLC Omron JP1E. Terima kasih.